terkini seputar dunia kesehatan. Berkat rahmat dan karunia-Nya juga, meskipun masih di suasana pandemi, sepertinya tak membuat kita hilang semangat untuk menuntut ilmu. Semoga pandemi cepat berakhir dan semoga kita dapat berkumpul kembali. Dan semoga hasilnya pada acara hari ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Mungkin sedikit opening dari saya. Unggahan kontroversial akun resmi korporasi besar memantik badai protes hingga seruan boikot dari warganet Indonesia. Mereka ramai membincangkan sikapnya karena terang-terangan mendukung gerakan dan komunitas LGBT. Padahal diskusi tentang LGBT bukan hanya berbicara pro dan kontra. Ia memerlukan diskusi panjang, forum-forum diadakan untuk digali dari berbagai sudut pandang. Tapi titik temu belum disepakati hingga saat ini. Lalu, bagaimana sebetulnya Islam dan kesehatan memandang LGBT? Kita simak di Iman Imun Talk pada malam hari ini. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ifam Hanif, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, agar acara semakin diberkahi, ada baiknya kita mulai dengan membaca tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita, Saudara Anas Yahya, Sarjana Kedokteran, Tim Iman Imun Official, Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada saudara Anas Yahya. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan mengikuti acara Iman Imun Talk yang kelima dengan tema yang sangat spesial. Tadi sempat di opening saya berikan sedikit bocoran. Ya, menguak rahasia LGBT baik secara medis dan juga sejarah yang menghadirkan dua narasumber sekaligus. Pertama yaitu Dr. Wijaya Kusuma, SPKJ MKes, yang menyampaikan diskursus kesehatan jiwa menyoal LGBT, dan yang kedua adalah Ustadz Rosnendia Yuda Wiguna yang akan menyampaikan pandangan Islam, konspirasi sejarah, serta propaganda LGBT. Baik, sebelum kita memulai
acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan kajian. Pertama, selama kajian berlangsung, peserta dimohon mematikan mikrofon dan dianjurkan menyalakan kamera. Kedua, selama kajian berlangsung, peserta diharap menyimak dengan baik. Adapun untuk teknis diskusi tanya jawab, pertama, peserta diperbolehkan bertanya saat materi berlangsung, namun hanya melalui tulisan di kolom chat. Kedua, saat sesi tanya jawab, moderator berhak memilih 1-2 penanya dan mempersilahkan penanyanya untuk bertanya langsung kepada pemateri dengan open mic. Kemudian yang ketiga, selanjutnya pertanyaan lain dari peserta akan disampaikan dan dibacakan oleh moderator kepada pemateri menyesuaikan batasan waktu diskusi. Baik, sebelum kita ke sesi pematerian 1 oleh Dr. Wijaya, kita akan simak terlebih dahulu apa itu Iman Imun Official dari founder Iman Imun Official, yaitu Saudara Novel Abdurrahman, Sarjana Kedokteran, dokter muda, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk saling bertemu dan berdiskusi pada malam hari ini. Semoga ini nanti menjadi satu diskusi yang bermanfaat, satu diskusi yang produktif tentu saja, dan semoga tak lupa selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW. Semoga kita menjadi satu dari bagian umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baik rekan sekalian, yang pertama yang terhormat kepada pemateri kita, Dr. Wijaya Kusuma, SPKJ MKes, dan juga Ustadz Rosnendia Yuda Wiguna, yang telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, dan meluangkan energi. Begitu luar biasa kedua guru kita pada hari ini mampu menyempatkan di tengah kesibukan beliau, sehingga semoga kita mampu mendapatkan manfaat dan ilmu yang sebesar-besarnya pada malam hari ini. Baik, satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, Islam sampai detik ini bisa bertahan bukan karena sebuah struktur pemimpin, bukan karena sebuah struktur pemerintahan. Islam juga bertahan bukan karena sebuah struktur istana atau struktur bangunan yang megah, tapi Islam sampai detik ini bisa bertahan karena turun-temurunnya sebuah ilmu. Dan ilmu itu dalam Islam kita kenal salah satunya sebagai Al-Quran dan Al-Hadis. Maka diskusi kita pada hari ini adalah untuk mewarisi ilmu itu. Untuk mewarisi agar kemudian Al-Quran ini bisa mampu kita kodifikasi, bisa mampu kita sesuaikan tentu saja bahasanya dengan isu-isu terkini, yang salah satu isu yang paling santer pada hari ini adalah tentang LGBT, seperti itu. Semoga pada malam hari ini kita bukan hanya saja memperkaya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga mampu mempererat tentang persaudaraan. Mungkin begitu saja dari saya. Semoga kita mampu berdiskusi dengan produktif. Silahkan rekan-rekan sekalian bisa follow Instagram Iman Imun, dan juga nantinya akan di-share materi via YouTube Iman Imun, seperti itu. Tak lupa juga saya sampaikan seperti yang tadi dari rekan moderator Saudara Ifham, bahwa kita hari ini juga sedang menggalang dana suatu proyek sosial bernama Dokter Lapar. Satu proyek di mana kegiatan sosial ini kita tujukan kepada para penunggu pasien di bangsal kelas 3, di mana kita mengetahui pasien-pasien itu mungkin mendapatkan tunjangan BPJS, tapi sebenarnya tidak dengan para penunggunya. Padahal jika kita tahu para penunggu tersebut mampu berkorban untuk tidak bekerja dan menunggu pasien tersebut berhari-hari, maka kita tergerak bersama Dr. Sukri dan lembaga koin kita untuk kemudian mendonasikan sebagian harta yang kita miliki. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Ke depan Iman Imun akan fokus dan concern terkait kajian dan diskusi Islam dan kesehatan. Semoga ini menjadi satu nafas baru di negeri kita, satu nafas baru yang semoga tetap produktif, dan tentu saja untuk ilmu pengetahuan mampu memberikan sumbangsihnya ke depan yang luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan moderator Ifham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Novel Abdurrahman. Itu kiranya tentang Iman Imun Official. Dan selanjutnya, agar kita mempersingkat acara, kita langsung masuk ke pematerian pertama dari beliau,
Dr. Wijaya Kusuma, SPKJ MKes. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Dr. Muardi yang akan menyampaikan materi mengenai di kursus kesehatan jiwa menyoal LGBT. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk waktunya dok, punten sekitar 30 menit dok. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia kajian ya, Saudara Naufal ya, Saudara Naufal Sarjana Kedokteran memberikan kesempatan untuk bisa bergabung di acara yang barokah ini ya, berupa kajian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ustadz Yuda, saya panggilnya kurang paham, saya manggilnya Ustadz Yuda ya. Baik, sesuai porsi yang diberikan kepada saya, sebelumnya ada sedikit koreksi, jadi saya tidak di Rumah Sakit Muardi, saya mewakili PDSKJI Cabang Solo Raya, jadi kebetulan saya sekretaris PDSKJI Cabang Solo Raya, yang menaungi psikiater se-Solo Raya. Baik, dalam tinjauan yang diminta kepada saya yaitu mengenai gangguan orientasi seksual LGBT dan manajemen psikiatrinya secara spiritual dan religi. Mungkin nanti Ustadz bisa lebih banyak berkaitan dengan spiritual dan religi itu sendiri. Ya, slide silahkan. Jadi secara mudah, secara detailnya bahwa ketika seseorang dikatakan sehat itu ya sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat spiritualnya. Itu yang dikatakan bahwa seseorang itu dikatakan sehat yang sempurna atau meliputi unsur kesehatan yang paripurna. Ketika seseorang secara fisik mengalami kekurangan, otomatis dikatakan bisa jadi tidak sehat. Atau seseorang yang fisiknya sehat, tetapi mentalnya kurang sehat, bisa disebut menjadi orang yang tidak sehat secara mental, meskipun fisiknya bagus. Atau seseorang yang ketika fisiknya sehat, mentalnya bagus, tapi spiritualnya tidak ada. Nah, seringkali kita tuh hanya memisahkan kalaupun dikatakan sehat itu ya sudah sehat, semoga sehat selalu secara fisik. Tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang perlu kita doakan untuk supaya kita tetap sehat. Ya sehat fisiknya, ya sehat mentalnya, spiritualnya juga bagus. Spiritualnya juga sehat. Ya, slide berikutnya. Untuk menegakkan seseorang dalam koridor LGBT ini, memang spektrumnya sekarang semakin meluas. Kita bisa menggunakan PPDGJ, kalau dalam psikiatri, menggunakan PPDGJ atau menggunakan DSM-4. Kenapa DSM-4 bukan DSM-5? Karena DSM-4 masih menyebutkan bahwa bagian dari gender dysphoria ini, yaitu LGBT ini merupakan suatu gangguan kejiwaan. Masih dimasukkan. Jadi ketika seseorang menderita atau masuk ke koridor LGBT, dia disebut pasien. Tetapi di DSM-5 saat ini tidak lagi memasukkan bahwa LGBT ini menjadi bagian suatu gangguan jiwa. Dengan parameter karena DSM-5 itu diciptakan oleh salah satu negara liberal yang cukup kuat, yang itu akhirnya mempengaruhi diagnosis hampir seluruh dunia. Tetapi kembali lagi bahwa untuk mendiagnosis seseorang individu itu bahwa LGBT itu merupakan suatu gangguan jiwa, tidak hanya menggunakan pedoman, tidak hanya menggunakan buku yang disepakati, tetapi kita menggunakan nalar, kita menggunakan pikiran kita menggunakan agama kita menggunakan spiritualitas kita untuk menyebut bahwa ini merupakan suatu gangguan. Meskipun ada banyak, kenapa sekarang bisa berkembang banyak, karena alasannya spektrum LGBT ini dia dikatakan tidak lagi gangguan karena dia tidak mengganggu lingkungan, berpedoman seperti itu. Tetapi karena kita Muslim dan kita berkembang menggunakan akal kita, menggunakan moral kita, menggunakan akidah kita,
bagi kita karena itu tidak sesuai dengan kodrat, sebutannya tetap gangguan. Ya, slide berikutnya. Terlepas dari pemikiran, seseorang menjadi LGBT itu lebih terletak pada mind-nya, terletak pada kognitifnya. Jadi bukan pada kelainan hormonal atau hormon yang harusnya ada di laki-laki lebih banyak di perempuan, misalkan dia lesbian dan sebagainya, sebaliknya ya. Tidak serta-merta seperti itu. Lebih pada pemikiran mereka, lebih pada ke kognitif mereka, lebih pada mereka, mind mereka yang bermasalah, yang harus dibetulkan. Karena pikiran yang salah, mind yang salah, kognitif yang salah ini menimbulkan behavior, menimbulkan suatu perilaku yang keliru. Perilakunya macam-macam, dampaknya seperti yang ada di tampilan PowerPoint itu. Bisa mengakibatkan infeksi menular seksual, jelas, apapun, mau sifilis lah, mau gonore, dan apapun pasti, kondiloma dan lainnya. Dan HIV atau AIDS itu sendiri. Jadi perilakunya yang karena mind yang salah, pikiran yang salah, dia berperilaku keliru. Psikomotornya keliru bertindak. Dia melakukan hubungan intim dengan sesama jenis berganti-ganti mungkin. Nah, akhirnya nih dampaknya. Resiko tertingginya adalah IMS dan HIV. Ya, slide berikutnya. Infeksi menular seksual banyak sekali sebenarnya contohnya ya HIV, ya sifilis, gonore, kondiloma, semuanya, hampir semuanya bisa muncul di situ, sarkoma, kaposis, skabies, pedikulosis, dan semuanya karena otomatis kontak yang dilakukannya kan melalui kontak seksual dan secara langsung menempel, itu mengakibatkan tidak hanya yang berkaitan dengan virus itu sendiri, tapi dengan parasit yang disebutkan di slide itu, ada pedikulosis pubis dan sebagainya. Slide berikutnya. Peningkatan angka HIV dan LSL ini sudah sangat tinggi di Indonesia. Datanya seperti itu. Ini adalah data yang terakhir itu 2017. Sudah sangat banyak dan tidak terkontrol. Bisa jadi ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana media memberikan dukungan. Media sosial memberikan dukungan terhadap berkembangnya style. Mereka menganggapnya ini sebagai suatu style atau gaya hidup LGBT ini. Jadi tidak serta-merta bahwa ini merupakan pemikiran mereka sendiri untuk tiba-tiba menyukai sesama jenis, tidak. Ataupun tiba-tiba saya kepingin menjadi waria dan sebagainya. Menjadi seseorang yang intinya ketika kodratnya tidak sama, kodrat yang kaitannya dengan identitas diri dan kelaminnya tidak sama. Nah, itu bukan sesuatu yang sifatnya muncul begitu saja, tetapi erat kaitannya bagaimana peer group-nya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Mungkin ada seseorang yang kognitifnya bermasalah, berpikirnya dia, saya kok lebih menyukai laki-laki, padahal dia laki-laki. Tetapi karena dia tidak mungkin ada dukungan peer group di sekitarnya yang memiliki pikiran yang sama, yang itu kita bantu. Ketika seseorang sudah lepas dan mereka merasakan, saya tidak menjadi laki-laki yang sebenarnya, atau saya tidak menjadi perempuan yang sebenarnya, karena perasaan saya bla 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 alasannya. Ketika mereka bertemu dengan sekelompok atau komunitas yang memiliki rasa yang sama bagi mereka, meskipun itu sebenarnya hasil buah pikiran yang keliru, mereka akan menjadi tambah semakin jauh dari yang kodrat diberikan. Jadi kan jauh dari kodrat yang seharusnya. Ya, slide berikutnya. Ini contohnya. Ini memang sampai di Maret 2017. Saya menampilkan data semacam ini. Data ini masih luar biasa, ini persentase kumulatif dari HIV ya, sudah sampai ke AIDS, maaf. Bukan berarti untuk AIDS ini hanya disumbangkan paling banyak untuk kelainan yang heteroseksual,
maupun yang homoseksual, di mana itu LGBT, tidak, tetapi memang paling banyak ternyata persentase kumulatif untuk HIV ini banyak diberikan peran di situ di LGBT. Jadi kasusnya sudah sangat tinggi. Ya, slide berikutnya. Laki-laki yang istilahnya menyukai laki-laki atau LSL atau G itu secara data jumlahnya itu 2% dari populasi yang berada di dunia itu. Jadi misalkan di wilayah di Indonesia populasinya berapa, dia 2%-nya secara perhitungan statistik. Bisa jadi ini merupakan suatu fenomena gunung es yang sangat banyak di bawah permukaan, yang kita lihat hanya yang mungkin berani berekspresi atau di kota yang merasa kebebasannya tidak ada yang mengatur, kebebasannya lebih luas lagi dibandingkan yang di desa, mereka tidak berani berkata-kata dan sebagainya, atau kultur agama dan budaya yang di desa yang masih jauh lebih kuat dibandingkan yang kultur dan budaya di kota yang jauh lebih bebas. Itu mungkin menjadi bagian perhitungan mengapa populasinya ternyata 2%. Oh iya, 2%. Ini populasi yang digambarkan dari tiap-tiap area. Ya, slide berikutnya. Kami dari PDSKJI sebenarnya sudah ada seksi spiritual dan religi untuk membantu kaum LGBT ini, untuk membantu supaya mereka berpindah dari pemikirannya yang keliru, memaknai identitas dirinya yang berkaitan dengan kelaminnya itu, apakah seorang laki-laki ataukah seorang wanita, atau sebaliknya mereka ingin mengganti dan koridor-koridor seperti itu. Dalam PDSKJI bahwa kalau laki-laki menyukai laki-laki sebutannya homoseksual atau gay, kalau wanita menyukai wanita lesbian, sedangkan kalau bisa menyukai laki-laki atau perempuan atau wanita sebutannya biseksual, kalau trans itu dalam kapasitas dia sudah mengganti organ genitalianya. Kami paham kondisi-kondisi yang mereka alami seperti itu, kalau kita kontra secara langsung berkaitan dengan aturan dan keagamaan, kita tahu mereka salah, kita membantu pendekatannya melalui seksi religi dan spiritual. Seksi religi dan spiritual itu di Indonesia untuk PDSKJ ini belum lama. Jadi baru ada mungkin kurang lebih 15 tahun atau 18 tahun yang lalu baru berjalan. Kongres-kongresnya tentang psikiatri spiritual dan religi juga belum terlalu aktif, tapi sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kenapa nih seksi yang mendekati untuk para kaum LGBT ini atau bagian dari gender dysphoria ini adalah seksi spiritual dan religi, karena hal itu yang bisa membantu mereka memaknai tentang kehidupan mereka. Kita bantu mereka ketika Anda dilahirkan laki-laki, makna hidupmu apa seharusnya sebagai laki-laki. Ketika Anda dilahirkan sebagai wanita, makna hidup sebagai seorang wanita itu seperti apa. Jadi kita kembalikan, kenapa pendekatannya kok harus religi dan spirituality. Itu satu-satunya makna hidup yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka. Untuk menyadarkan mereka mengenai pemikiran yang salah. Kadang seringkali orang-orang gender dysphoria ini, khususnya LGBT itu merasa, saya terlahir di tubuh yang salah, atau saya terlahir sebagai wanita tapi hormon laki-laki saya tinggi. Mungkin itu terjadi secara biologis, tetapi harusnya kognitifnya tidak berubah. Bukan berarti kalau hormon laki-lakinya mungkin lebih tinggi, kemudian perilakunya dia menjadi menyukai wanita, kan tidak. Berarti yang bermasalah di kognitifnya, yang bermasalah di pikirannya yang keliru. Itu yang kita bantu nantinya. Ya, slide berikutnya. Hal yang paling mendasar ketika kita memberikan pendekatan ke mereka itu fitrah, karena memang ini takdir yang diberikan Allah kepada tiap-tiap umatnya. Kita kembalikan ke posisi seperti itu. Tetapi
para hadirin yang hadir di sini, tidak semua pasien LGBT itu bisa kita datangi dengan pendekatan spiritual maupun religiusitas. Mereka yang bisa kita bantu atau kita datangi supaya mereka berpikir benar terhadap takdirnya, yaitu orang-orang yang egonya adalah ego distonik. Misalnya gini, ego distonik itu dirinya tidak nyaman menjadi LGBT. Entah ditekan oleh keluarga, entah tuntutan untuk sudah waktunya menikah, entah karena peran agamanya yang dominan, tetapi dia takut berbicara, ya. Ego distonik itu jika dirinya sudah tidak nyaman dengan kondisi LGBT-nya. Itu yang kita bantu, itu yang baru kita akan pendekatannya seperti itu. Kita pendekatan spiritual dan religinya atau kita arahkan ke psikoterapi. Karena kalau dari psikiater tidak ada obat-obat yang bisa membantu supaya dari LGBT menjadi tidak LGBT. Minum obat ini kemudian kamu jadi normal lagi gitu ya. Itu tidak ada. Tapi kalau dengan psikoterapi pendekatannya ada beberapa modalitas untuk membantu mereka supaya berhijrah ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya dia. Itu yang kita bantu. Karena apa? Ada juga lawannya distonik itu namanya sintonik. Sintonik itu dia nyaman dengan posisinya sekarang. Nyaman gimana, Dok? Nyaman menjadi lesbian. Nyaman menjadi homoseksual. Ada banyak. Mereka pengen hijrah? Tidak. Mereka tahu fitrah? Paham, tapi tidak. Mereka berakal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Punten dokter, ke mute. Iya. Oke. Jadi yang egonya sintonik, mereka nyaman dengan LGBT yang dia lakukan, behavior dia lakukan. Dia nggak ingin berhijrah untuk menjadi jalan yang diridhoi Allah, nggak ada dia. Dan kita bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa dalam kacamata psikiater. Ketika mereka masih merasa nyaman, masih merasa bahagia dengan jalan pilihannya yang salah itu, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia merasa kurang nyaman, ditekan oleh lingkungan, bahwa dia punya agama yang seharusnya cukup baik, itu bisa melindungi pola pikirnya, itu yang kita bantu untuk kita angkat. Supaya tidak dalam kondisi yang salah. Itu dalam kapasitas psikiater seperti itu. Ya, slide berikutnya. Memang ini hal yang agak susah ya. Jadi kalau di Indonesia masih menganggap bahwa LGBT ini merupakan gangguan jiwa. Saya secara pribadi ya menganggap gangguan jiwa. Tetapi mungkin ada beberapa disiplin ilmu yang lain, komunitas yang lain yang mulai mendengung-dengungkan salah satu pedoman yang tidak lagi memasukkan pedoman diagnosis ya. Salah satu pedoman diagnosis yang tidak lagi memasukkan LGBT sebagai gangguan. Karena mereka menjadikan parameter gangguan itu jika mengganggu lingkungan. Jika mengganggu peran dirinya sendiri atau mengganggu peran lingkungan. Di mana mereka melakukan pembelaan bahwa kami di lingkungan baik-baik saja. Mereka berkehidupan dengan LGBT-nya tidak pernah teriak-teriak atau misalnya tidak pernah memukul kaca, tidak pernah gaduh gelisah, mereka berprestasi. Itu yang dijadikan tameng mereka bahwa mereka bukan gangguan jiwa. Beda kalau mereka mereka berpikir seandainya mereka menjadi LGBT, menjadi suka membuat kegaduhan dan sebagainya, beda lagi kasusnya. Itu yang mereka jadikan pedoman dan didukung oleh salah satu pedoman diagnosis yang beberapa negara menggunakan pedoman diagnosis tersebut. Ya, sedangkan di Indonesia masih ada PPDGJ yang itu masih disebutkan sebagai gangguan. Tetapi kalau diangkat di internasional itu tidak lagi menjadi gangguan jiwa dikatakan. Yang berikutnya adalah dukungan pemerintah. Sebenarnya pemerintah memberikan porsi yang luar biasa terhadap
koridor LGBT ini. Karena pemerintah mau nggak mau akan yang memegang peranan penting ketika memberikan izin acara, memberikan suatu peran serta dari para kaum LGBT untuk masuk ke dalam acara-acaranya anak muda dan sebagainya, itu pemerintah. Pemerintah harusnya memiliki peranan yang jauh lebih penting. Kemudian dukungan organisasi. Kenapa dukungan organisasi? Ya, dukungan organisasi mungkin contohnya organisasi yang ada yang sifatnya dengan keagamaan dan pendekatan spiritual ini memberikan gambaran, mengingatkan kembali setidaknya bahwa LGBT itu bukan merupakan lifestyle, bukan merupakan ikut-ikutan tren dan sebagainya, bukan. Ini merupakan gangguan jiwa. Kita tidak boleh mengakomodir ataupun kita tidak boleh memberikan excuse terhadap perilaku-perilaku mereka. Karena kalau nggak diselamatkan, nanti negara kita kayak negara-negara lain yang mulai sudah mengizinkan perayaan-perayaan dan pengakuan terhadap komunitas tersebut, kaum-kaum tersebut. Kita diuntungkan dari penerapan dan kehidupan beragama di Indonesia, khususnya agama Islam, ini menjadi payung buat kita untuk berani, misalkan saya berbicara di dalam suatu acara yang sifatnya populasinya sangat beragam. Ketika saya membawa identitas agama saya dalam berbicara tersebut, saya memberikan tekanan kepada mereka bahwa saya yakin mungkin di agama yang lain akan memiliki pemikiran yang sama, dan tentunya di Islam ini jauh dari kata takdir, dan yang dibetulkan adalah pada kognitifnya. Itu yang kita tekankan ke mereka. Jadi kita tidak hanya menyalahkan atau membatasi saja, tapi membantu mereka untuk berpindah, berhijrah ke jalan yang seharusnya, yang sesuai dengan takdir. Ya, slide berikutnya. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, banyak hal memang ini sebuah gambaran bahwa ketika seseorang itu sehat itu, antara yang dipikirkan, antara kognitif yang dipikirkan, antara mind yang digunakan untuk memikirkan sesuatu hal itu, dengan afek mereka, dengan alam perasaan mereka, dengan psikomotor atau behaviornya itu selaras, harus sama. Di mana komponen itu saja tidak cukup, komponen yang lain harus menyertai, harus memiliki spiritual dan religi yang kuat, harus memiliki spiritual dan religi yang sehat. Ketika individu tersebut dikatakan sehat jiwa, sehat jiwa, sehat fisiknya, tapi jangan lupa spiritualnya juga harus bagus, religiusitasnya harus bagus, akidah dan akhlaknya harus bagus. Karena ini sebagai pelindung. Pada dasarnya tuh orang itu ada komposisi yang membagi id, ego, dan super ego. Id itu seperti kita, kebutuhan makan kita, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan dengan lawan jenis, dan sebagainya. Kemudian ego itu sesuatu yang hasil dari pemikiran. Banyak yang mempengaruhi, dan yang paling tinggi adalah super ego. Posisi super ego ini salah satunya agama. Ketika seseorang itu memiliki agama atau dilahirkan dalam lingkungan agama yang baik, ini akan memberikan tekanan yang baik bahwa ketika kita menjadi manusia itu ada sebuah koridor yang tetap harus kita pegang, yaitu agama. Kemudian kita harus berpegang pada etika, kita berpegang pada aturan-aturan yang berlaku. Tetapi yang paling tinggi adalah seseorang harus memiliki akidah yang bagus terlebih dahulu. Sehingga itu akan membantu untuk menyingkirkan ego mereka, apalagi menyingkirkan id mereka. Karena orang-orang yang memiliki LGBT, peranan super egonya hampir tidak ada. Mereka tidak malu bergandengan tangan dengan sesama jenis, berpelukan di tempat umum. Itu sudah mulai banyak di kota-kota yang contohnya yang kebetulan saya tinggal di Solo, dan itu sudah banyak, dan mereka tidak lagi
terlalu risih. Seandainya mereka punya akidah yang bagus, memiliki agama yang bagus, moralitasnya pasti jauh lebih terjaga. Jadi dia memiliki rasa malu, dia mengetahui ini suatu dosa. Harusnya pikirannya seperti itu. Ya, slide berikutnya. Ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi bahwa LGBT itu bermainnya di ego, karena manusia itu ada id, ego, sama super ego. Kalau egonya masih sintonik, kita nggak bisa bantu apa-apa. Kita mau mengatakan, kamu salah, ayo hijrah, dan sebagainya, pendekatan spiritual, pendekatan agama dilakukan itu hampir tidak berhasil. Tetapi kalau egonya dia distonik, itu akan benar-benar membantu dia. Dia benar-benar hijrah. Dok, kemudian gimana caranya dari sintonik ke distonik? Nah, diajak mereka untuk berpikir, dipatahkan beberapa pemikirannya yang keliru. Ini bukan lifestyle, ini bukan sesuatu yang ngetren, ini bukan sesuatu yang besar atau grande jika menjadi seorang LGBT, bukan. Ini sesuatu yang tidak sama dengan takdir. Ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang tidak benar, dan tidak ada kaitannya biologis secara langsung, kecuali mereka memiliki sindrom-sindrom tertentu ya. Mereka sindrom-sindrom tertentu mungkin ada, contohnya Klinefelter dan sebagainya. Tapi kalau secara fisik, kalau dicari yang nggak mungkin, ya adanya XX atau XY, sudah gitu aja. Kalaupun ada hormonalnya yang lebih tinggi dari yang seharusnya, harusnya tidak mempengaruhi behave mereka. Harusnya tidak mempengaruhi psikomotor mereka. Kalau sampai mempengaruhi psikomotor mereka, lah saya hormon laki-lakinya tinggi kok, makanya saya, seandainya seorang wanita, hormon laki-laki saya tinggi kok, makanya saya sukanya sama perempuan. Gitu. Siapa yang membenarkan pemikiran tersebut? Harusnya seandainya pemikiran tersebut dipatahkan, mereka tidak akan berperilaku, mereka tidak akan sukanya sama berdua-duaan sama wanita. Nah, itu yang jadi problem. Ya, slide berikutnya. Pendekatan bagi psikiater sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan, tetapi ternyata peran media sosial salah satunya ini benar-benar luar biasa untuk menginfluence anak-anak muda ataupun anak-anak yang mungkin masa kecilnya memiliki suatu pengalaman buruk yang kaitannya dengan abuse. Memang banyak. Jadi banyak sekali pasien LGBT ini yang datang itu dengan masa kecil yang berkaitan dengan abuse seksual. Dengan abuse, jadi fisik ya, jadi tidak hanya verbal abuse-nya, tapi abuse-nya berupa fisik. Banyak yang datang meminta bantuan karena ingin benar-benar kembali ke sesuai takdir, tapi dia ternyata punya beberapa masa kecil yang itu berdampak dan kita harus bantu. Kita membantu pasien-pasien LGBT ini memang pendekatannya paling dominan adalah spiritual dan religi. Kita mengembalikan pada puncak tertinggi seseorang ketika menjadi manusia itu akidahnya, agamanya. Itu harus dikembalikan. Meskipun kita mau pendekatan ke sosial budaya, pendekatan secara psikologis, pendekatan secara biologi pun, itu tetap kita lakukan. Tetapi memang kondisi semacam ini paling penting adalah pendekatan spiritual dan religi dari kaum tersebut. Ya, slide berikutnya. Terapinya memang tidak bisa ketika kita akan mencoba menterapi pasien ini dari frame-nya hanya satu dimensi atau dua dimensi saja. Kita harus melihat pasien ini lebih tinggi, lebih holistik, bahwa pasien tinggal di rumah, tinggal di lingkungannya seperti apa, di keluarganya seperti apa, kita akan membantu di situ. Memang sangat kompleks kaitan-kaitan tersebut. Nah, ini lingkaran ini payungnya apa? Lingkaran ini payungnya akidah, lingkaran ini payungnya agama. Semua ini nggak akan, istilahnya tidak akan berhasil tanpa ada payung yang berada di garis luar dari PowerPoint saya itu, yaitu tentang agama. Ya, slide berikutnya. Kesimpulannya bahwa
sebagai rata-rata ini insya Allah ini ya mungkin ada yang sudah dokter atau mungkin yang sarjana kedokteran. Jadi teman-teman di bidang medis maupun teman-teman yang datang ini yang join ini bukan di bidang medis, saya pikir yang menjadi hal yang paling utama ketika kita menyikapi sekarang marak lagi nih kasus LGBT tinggi banget dan sebagainya. Perkuat akidah kita itu dan batasi media sosial yang mereka memang sengaja menaikkan gender dysphoria ini menjadi suatu isu-isu dan tren yang tinggi. Jadi hati-hati bermain media sosial. Media sosial saya kurang paham mengapa mereka sangat mengakomodir dengan warna-warna yang diklaim milik kaum gender dysphoria itu, milik kaum LGBT, dan sebuah kayak apresiasi bagi orang yang menempelkan warna-warna itu di media sosial mereka. Jadi hati-hati buat adik kita, generasi kita, calon anak-anak kita nantinya, baik yang mas-mas maupun mbak yang ikut hadir di sini, selamatkan generasi kita, benar-benar kita membuat pagar dan melindunginya ini dengan akidah. Ya, mungkin itu moderator. Saya mohon maaf jika ada yang kurang sesuai atau mungkin tidak sama persepsinya, karena persepsinya akan sangat luas sekali berkaitan dengan LGBT ini. Kebetulan saya yang dalam posisi yang menganggap ini adalah merupakan gangguan jiwa, tetap sesuai dengan PPDGJ. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.